Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema yang sama, yakni politik berbasis agama. Nah, tentunya kalau kita melihat mungkin ini menjadi harapan kita semua, seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemilu ataupun politik damai. Dan apalagi ini nanti tanggal 28 November tentunya sampai 14 Februari ya nanti akan ada masa kampanye. Nah, seperti apa kita mewujudkan untuk kampanye damai ini, khususnya mungkin dalam segi agama, apa yang bisa kita sampaikan? Mungkin kalau dari Ustadz seperti apa? Nah, jadi yang jelas di dalam Al-Quran, pertama jangan kita saling celah mencela. Benar. Jangan menghina, jangan istilahnya black kempingan dan sebagainya itu kan. Jadi itu tidak boleh kita menghina seseorang, apalagi di hadapan orang lain dan sebagainya. Jadi kita harus namanya katakan semacam berpolitik yang santun, kampanye yang santun dan sebagainya. Maka seperti ungkapkan oleh Pak Dokter tadi, bagaimana kalau misalnya di masjid-masjid itu kita kampanye lah di situ. Kampanye kalau di masjid itu kan kita tidak mungkin nanti memburu-burukan seseorang karena duduknya saya tertib gitu. Itu perlu kampanye-kampanye nanti mengumpulkan orang banyak. Menurut saya cukup di masjid itu kita kampanye. Nah, tapi itulah sudah dilarang. Apa pemerintah bagaimana sudah dilarang tidak boleh berkampanye di masjid. Padahal menurut saya politik nilai seharusnya itu nilai-nilainya bukan politik praktisnya harus ini tidak. Maksud saya itu bagus sekali kita kalau di masjid itu jangan karena di masjid kan sudah tempatnya teratur dan sebagainya, orang nanti ke situ dengan sikap yang sopan gitu. Nah, kalau ini yang terjadi mudah-mudahan nanti kita akan aman tenteram dalam apa itu kampanye dan sebagainya itu. Ya, menurut saya itu. Oke, nah kalau dari Pak Iqbal sendiri seperti apa nih Pak untuk kampanye damai ini berkaitan mungkin dengan dari sisi agama seperti itu? Iya, tapi memang kita punya beban berat ya tentang pendidikan politik di masyarakat kita. Karena sebagian banyak kalau kita ikuti media sosial itu masih banyak yang baper, yang dianggap serius. Padahal demokrasi itu seharusnya kita ini berpesta dalam tanda kutip ya. Ini adalah hajatan yang 5 tahun selalu datang, lalu nanti-nantikan. Betul, jadi 5 tahun datang, nanti belum pilgub, kota banyak sekali. Jadi kita anggap santai saja, nggak usah terlalu gontok-gontokan kira-kira. Itu yang mungkin perlu disampaikan di warga masyarakat kita. Bahwa sesungguhnya siapapun yang menang itu tetap ini adalah warga Indonesia, orang kita juga. Tapi ya meskipun begitu kita sebagai pendidik atau ustadz itu tetap punya kewajiban memberi pendidikan nilai bagaimana pemimpin yang baik itu, karena memang tugas utama kita itu adalah khalifatul fil ard, memimpin. Nah itu ciri-cirinya itu yang apa, kita wajib ngasih kriteria tapi tidak bisa menyebut nama kalau sebagai ustadz itu, apalagi pegawai negeri malah tidak boleh, partisan nggak boleh, tapi memberi semacam edukasi konteksnya itu gitu. Oke, nah kalau kita lihat edukasi sendiri, mungkin kalau dari Pak Agus sendiri yang salah satu perwakilan dari akademisi gitu ya, kita melihat dari generasi sekarang, generasi muda yang katakanlah mulai apatis, yang menghindari yang namanya politik itu sendiri ya, justru dengan adanya politik mereka justru acuh gitu ya dengan adanya politik. Ini seperti apa? Enggak lah, saya kira enggak. Kalau toh mereka menghindari karena memang dia tahu bahwa politik itu butuh duit gede. Kalau dia punya duit pasti dia naik politik. Politik itu seru mas. Selalu candu mas. Saya kan pernah jadi caleg juga karena nggak punya duit ya jadi kalah. Jadi dulu tahun 2009 itu. Tahun 2009 kalah, kemudian saya daftar dosen, alhamdulillah keterima dan tempatkan di sini. Jadi memang seru politik itu, tapi jangan terlalu anggap serius gitu. Kalau emang kecuali ya, kalau mau berpolitik itu kalau kira-kira sudah punya logistik yang besar, yang kira-kira kalau kalah itu kita nggak akan berduka. Tapi kalau duit pas-pasan janganlah politik. Karena biaya kampanye itu kan tidak murah itu Pak Ustadz. Nah, gitu. Mungkin ini berpolitik kalau kita masuk dan terjun dalam ranah pemilu itu sendiri. Betul, yang praktis. Politik praktis ya. Kalau untuk berpolitik bukan dalam kesana, maksudnya arahnya adalah kita ikut mensukseskan. Salah satu tadi ikut memilih dan lain sebagainya. Tapi banyak juga masyarakat yang justru tidak ikut, apatis, tidak ikut untuk memilih. Ini saya kira enggak. Media sosial kita itu sangat menjangkau di kalangan milenial itu. Jadi setiap hari dia itu mengkonsumsi
produk-produk politik. Iya. Jadi insya Allah kok feeling saya partisipasinya tinggi. Oke, baik. Nah mungkin kalau dari Ustadz sendiri mungkin melihat dari pandangan agama, kalau tadi kita membahas bagaimana masyarakat itu dicerdaskan, diberikan pendidikan, Iya. tapi untuk dari para pelaku itu sendiri atau bukan pelaku ya katakanlah dari yang berkegiatan dalam pemilu, para peserta sendiri, ini seperti apa mereka layaknya bisa berkampanye dengan memberikan memberikan hal-hal yang positif berkaitan dengan agama ini seperti apa? Yang adem, kampanye yang adem. Kampanye yang ada. Jadi memang alhamdulillah lah kita di masyarakat sebagian sudah sangat penting sekali dalam urusan politik itu. Tapi walaupun diakui masih sebagian masyarakat juga masih acuh dengan namanya katakanlah semacam politik atau pemilu ini. Bahkan ada di masyarakat dulu banyak yang namanya golput. Saya ingin sedikit menjauh dari si agama bahwa menurut seorang ulama besar namanya Imam Mawardi, kalau tidak salah itu mengatakan bahwa golput itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena yang jelas bahwa pemilu sangat besar sekali biayanya. Kalau itu disampaikan di masjid keren tuh, Tat. Haram itu golput. Sampaikan dalilnya, weh bagus sekali itu. Seperti apa nih Ustaz? Ya, karena Katakan haram. yang jelas pertama bahwa politik itu sudah merupakan agenda 5 tahunan. Sudah merupakan kewajiban kewajiban warga negara untuk melihat masa depan yang lebih baik lagi. Jadi tentunya ditentukan waktu pemilu ini. Jadi kalau kita nanti misalnya golput, ya jelas tidak sesuai dengan keinginan masyarakat semua. Andai kata juga kita golput, mungkin nanti sebagian dari saudara-saudara kita yang katakanlah misalnya calon-calonnya itu kan sebagian hanya tujuannya untuk cari cari kursi, cari uang. Bagaimana kedudukan nasinya, bukan untuk memajukan masa depan kita, Jadi kalau dia katakanlah sebagian misalnya umat Islam sampai golput dia, orang lain nanti yang mengisinya. Nah, orang lain itu kan sepertinya bukan tujuan dia untuk perbaikan negara kita, bukan untuk kebaikan negara kita, perubahan negara kita, tapi bagaimana untuk dia sendiri. Maka Imam mengatakan itu haram hukumnya golput, karena nanti kalau kita tidak memilih, orang lain yang akan terpilih. Orang yang tidak sesuai dengan hati kita di hati kita. Padahal kita sudah masih calon-calon misalnya kita andai kata kita anggap mereka jelek, pilihlah yang baik di antara yang jelek itu. Yang jelek itu, pilihlah yang terbaik di antara yang jelek itu. Andai kata menurut kita mereka jelek ya, atau andai kata mereka baik semua, pilih yang paling baik di antara yang baik itu. Sehingga dengan demikian di situ partisipasi kita ikut memilih dan dengan harapan kita untuk ke depan negara kita akan lebih baik. Kita akan break kembali dan kita lanjutkan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini.